Jadi mengunyah itu diniatkan sebagai mahabbah kita kepada Rasulullah. Ya, mengunyah dengan cara kesufian itu bermanfaat bagi seluruh aspek kehidupan. Dan di tasawuf Indonesia itu ada metode mengunyah. Apa itu? Namanya metode lebah. Jadi kalau orang makan cepat, ya dia makan cepat sekali. Perutnya sudah penuh tapi dia nggak merasa kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi. Ya. Untuk episode sebelumnya kita telah membahas tentang 5 tips ya, 5 tips dalam menjaga kesehatan lambung kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu yang lebih rinci, yaitu tentang cara yang pertama. Tips pertama itu untuk mengunyah makanan. Ya. Nah, untuk bagaimana rincinya nanti kita langsung tanyakan ke Abah Mustami saja ya. Ya. Abah, kemarin kita kan udah belajar tentang 5 tips cara menjaga kesehatan lambung. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu tipsnya nih. Iya, yang aspek yang paling penting dari cara menjaga lambung. Kenapa nih gue? Mengunyah, ya, mengunyah makanan. Ini adalah cara pertama dan utama dalam menjaga lambung. Dan di dalam hasanah keislaman sudah sangat terkenal ya bagaimana Rasulullah mengunyah makanan ya 33 kali, dan itu sesuai dengan tradisi ilmiah ya. Jadi di dalam tradisi ilmiah banyak penelitian mengunyah makanan itu kan 32-33 kali. Ya, tentu tidak semuanya harus segitu, tapi itu kurang lebih ya. Misalnya kalau mengunyah makanan biasa seperti roti ya 33, 32 gitu ya. Tapi kalau makannya bubur misalnya ya nggak harus sampai 33. Atau kalau misalnya mengunyah kacang gitu, itu sampai 40 bagusnya. Kacang-kacangan yang digoreng gitu kan. Yang keras-keras gitu. Iya, misalnya makan keripik melinju. Ya itu lebih banyak lebih bagus. Tapi prinsipnya memang lebih banyak itu lebih bagus, dan itu selaras antara kebiasaan para sufi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sebagai sufi pertama. Rasulullah itu seorang sufi utama ya, sufi guru agung kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, juga selaras dengan khasanah di dalam tradisi ilmiah. Dan nanti kita akan menjelaskan secara ilmiah ya. Tentu kalau secara tasawuf kita mengunyah itu tabarruk kepada Rasulullah, ittiba istilahnya. Jadi mengunyah itu diniatkan bukan hanya sekedar sekedar kesehatan kan, tetapi sebagai mahabbah kita kepada Rasulullah. Ya, tabarruk atau ngalap berkah nah orang Jawa itu nyebutnya. Karena Rasulullah itu begitu, lalu kita pengen niru, ketika kita niru kita ingat beliau. Nah, lalu muncul mahabbah. Itu konsep kesufiannya di situ. Jadi mengunyah jangan hanya dimaknani sebagai cara fisik belaka, tapi itu juga ibadah. Dimaknani begitu. Jadi sebagai bentuk ibadah, ittiba kepada Rasulullah, kita mengingat Rasulullah. Dulu beliau juga begitu. Nah, lalu kita ingin menirunya. Lalu karena perkembangan keilmuan, lalu kita akan mencoba menganalisa mengapa kok begitu gitu. Sehingga nanti kita lebih tentram ketika meniru Rasulullah, itu kita jadi lebih damai kan. Oh, ternyata Rasulullah itu begitu karena mengunyah dengan cara kesufian itu bermanfaat bagi seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek ya kan. Makanya nanti kita akan memperkenalkan di tasawuf Indonesia itu ada metode mengunyah. Apa itu? Namanya metode lebah. Metode lebah. Lebah. Jadi metode mengunyah yaitu metodenya lebah. Metode lebah itu kita selaraskan dengan teks-teks tasawuf ya, konteks-konteks dalam kesufian. Jadi lebah itu akronim nggak? Ini lebah itu juga kita sering mendengar betapa di Al-Quran itu ada surat An-Naml ya, surat lebah. Nah, tentang lebah, karena lebah itu kan makannya baik, prosesnya baik, lalu mengeluarkan baik. Kan lebah itu begitu. Kan lebah nggak makan kotoran. Yang dimakan oleh lebah kan
saripati bunga. Lalu diproses dengan luar biasa di dalam diri mereka, di dalam tubuh lebah, lalu keluar yang luar biasa juga yang disebut madu, dan madu itu juga syifaul linnas, obat bagi manusia. Nah, sebenarnya konsep lebah ini akronim ya. Jadi lebah itu singkatan. Jadi mengunyah itu sebaiknya lebah lebih lambat. L-nya lebih lambat, B-nya lebih banyak. Lalu H-nya hayati. Dihayati. Nah, nanti lebih lambat dan lebih banyak itu akan berpengaruh ke banyak hal. Apalagi nanti ditambah menghayati. Nanti keuntungannya banyak sekali, dan mungkin ada 2 episode nanti kita bahas ini. Yang hari ini kita bahas tentang nalar-nalarnya, logikanya. Ya, karena kalau di tasawuf Indonesia itu kita berharap scientific ya. Jadi the art of Sufism. Jadi the art of scientific Sufism. Jadi sufi yang scientific, artinya yang logis. Kita tidak membahas sesuatu yang mungkin lalu bertentangan dengan logika ya. Kita ingin itu logis. Nah, sehingga kita di dalam bertasawuf itu nyaman kan. Nyaman karena selaras antara pikiran, perasaan dan rohani kita. Jadi mengapa harus ya, yang pertama dulu ya, kita bahas dulu tentang teorinya, tentang lebahnya itu tadi. Nanti kalau waktunya cukup nanti kita bahas keuntungannya, kalau belum cukup ya nanti kita bahas di minggu depan ya. Jadi pertama lebih lambat. Coba nanti kawan-kawan sufi, teman-teman sufi perhatikan. Kalau makan coba perhatikan secepat apa kita makan. Kan banyak orang makan cepat. Nanti makan cepat itu resikonya banyak kan. Ya apalagi yang panas, pedas itu. Ya apalagi kalau pedas panas ya, makan mesti cepat. Dan resikonya makan cepat nanti itu kita jadi tidak cepat merasa kenyang. Jadi kalau orang makan cepat, ya dia makan cepat sekali, perutnya sudah penuh tapi dia nggak merasa kenyang. Karena gini Kak, kenyang itu informasi dari lambung ke otak kita ya. Jadi di pusat makan, ada pusat makan di batang otak namanya ya. Nah, informasi dari lambung ke pusat otak untuk menimbulkan rasa kenyang itu butuh 10-20 menit. Jadi kalau Kak Ami misalnya makan cepat 5 menit ya, sudah dapat 1 piring, sudah habis 1 piringnya. Itu tetap belum merasa kenyang. Bukan karena di lambungnya belum penuh, bukan. Belum tersampaikan. Iya, karena penuhnya di lambung belum disampaikan di otak. Jadi rasa kenyang itu nggak terasa. Padahal sudah penuh perutnya. Nah, sehingga ketika seseorang itu makan cepat, perutnya penuh, tapi dia tidak merasa kenyang. Nanti ujuk-ujuk ya kalau bahasa ini, tiba-tiba setelah makan dia baru merasa, ih aku kebanyakan kayaknya tadi makannya lah, baru terasa dia. Nah coba kalau orang itu makan lambat atau mengunyah lambat, maka kan dia biasanya makan misalnya 5 menit ya, nah ini 10 menit, nah sudah 2 kali lipatnya. 2 kali. Nah gini, makan cepat itu kira-kira 1 periode kunyahan, 1 kunyahan itu 1 detik kan. Nah 1 detik itu kira-kira. Jadi kalau lambat itu 1,5 sampai 2 detik dalam 1 periode kunyahan. Jadi menggeget ya 1 detik lalu lepas 1 detik. Nah itu lambat namanya. Atau lebih lambat lagi lebih bagus lagi. Lebih lambat lebih bagus. Jadi kalau kita mengira-ngira ya tentu nanti dia nggak usah dihitung, nanti jadi kompulsif nanti. Ya nggak usah dihitung banget. Yang jelas lebih lambat dari biasa. Jadi terutama begini, mungkin ada saudara-saudara dari teman-teman sufi yang punya problem kolesterol tinggi, gula darah tinggi misalnya, punya problem semacam itu, ini nasihat ini sangat baik. Karena nanti makan lambat itu otomatis akan mengurangi jumlahnya. Bahkan ada penelitian kalau saya tidak keliru itu, orang makan lebih lambat akan mengurangi jumlah makanan sampai 14%. Banyak juga ya? Ya banyak. Jadi kalau biasanya dia makan misalnya kalau di piring itu ditimbang itu misalnya 1 kilo gitu, dia bisa jadi 8,5 ons makan. Jadi kalorinya atau jumlah makan yang ditambah itu jadi berkurang. Bisa jadi salah satu metode diet itu nih. Ya sangat baik. Metode diet itu kan ada banyak. 1 metode
jenis makanan. Artinya nggak boleh makan ini, kayak diet karbo itu kan diet jenis makanan ya. Ya tentu itu ada ilmunya dan logis ya. Lalu ada diet olahraga. Ya kan ada, maksudnya menuju berat badan ideal dengan olahraga. Tentu itu ya baik juga, tetapi ini jangan dilupakan ini. Bahkan ini menurut kita ya, atau coba di logika ya. Ini kan jauh lebih mudah sebenarnya kan. Kalau memilih makanan itu kan agak susah loh. Ya kadang menimbulkan stres juga. Iya, ada stres baru nanti ketika orang terlalu memikirkan saya harus makan apa ya, itu orang stres juga itu. Ya, sehingga stres barunya muncul gara-gara memilih makanan. Apalagi orang belum lagi soal pendanaan ya. Misalnya orang diet karbo, tentu beli telur beda dengan beli nasi ya. Jadi makan nasi kan beda dengan makan telur ya. Tentu itu akan menimbulkan hal baru. Nah, kalau bisa melakukan sangat baik, tentu sangat baik. Tetapi ini ada cara yang sebenarnya murah dan nggak butuh biaya dan nggak usah milih-milih, tinggal kita mau apa enggak kan gitu. Kalau mengunyah kan hanya soal kemauan. Iya kan? Mau apa tidak. Kalau tadi kan kalau soal milih makanan kan mau atau mampu dan mampu kan. Ya mampu biayanya, mampu ya kan mungkin lebih repot ya karena tidak biasa kan. Biasanya makan nasi masak nasi gampang. Ini harus mengolah telur begini, harus misalnya diet karbo ya. Mengolah protein begini, tentu itu lebih ribet ya. Nah, tetapi kalau mengunyah itu kan soal mau apa enggak? Iya kan, bukan soal mampu ya. Ya mungkin ada yang pertanyaan seperti kemarin, kalau giginya nggak ada gimana? Tetap dikunyah. Tetapi tidak harus dikunyah seperti kita. Yang penting di mulut lebih lama lalu digerakkan. Biar produksi air liur. Biar produksi air liurnya lebih banyak. Jadi, dan ketika begini kami, ketika orang mengunyah lebih lambat, maka saraf simpatis akan turun, saraf parasimpatis akan naik. Lebih rileks. Ya, dia akan lebih rileks, pikirannya juga lebih rileks, lalu gerakan lambung lebih cepat. Malah lebih cepat. Lebih cepat, makanya nanti mencernanya lebih bagus. Jadi kalau orang makan cepat ya, kalau orang itu makan cepat itu, ngunyahnya cepat, misalnya kurang dari 1 detik, ya gitu ya. Nah itu nanti yang aktif saraf simpatis. Kalau saraf simpatis aktif, berarti otaknya tegang, pikirannya tegang, jadi gampang. Orang nanti jadi gampang stres, orang makan cepat itu gampang stres ya. Lalu pencernaannya jadi lambat. Nah, jadi saraf simpatis mempercepat kardiovaskuler, memperlambat pencernaan. Saraf simpatis tuh. Kalau saraf parasimpatis melambatkan kardiovaskuler, mempercepat pencernaan. Padahal pencernaan itu kerjanya memang harus giat, harus cepat. Sehingga nanti mencerna makanan di lambung lebih cepat. Misalnya orang makan semangka, makan buah ya Kak, itu kan butuh waktu 15 menit untuk mencerna di lambung. Dalam keadaan biasa, misalnya orang makan apel, makan semangka, makan melon, ya itu butuh sekitar 15 menit di perut. Tapi kalau dia stres, ya bisa 30 menit. Nah, apalagi nasi, misalnya karbohidrat itu butuh waktu 2 jaman minimal ya untuk mencerna di perut. Kalau dia stres, makan cepat, nanti pencernaannya lambat, nanti di perut lama, terlalu lama nanti makanan di perut dan bisa pembusukan. Yang menyebabkan bau mulut. Nah, nanti yang kemarin kita sebut dia bisa menyebabkan bau mulut itu. Jadi lebah ya, yang pertama adalah makan mengunyah dengan lebih lambat. Nanti mungkin ada pertanyaan lebih lambat itu seberapa? Kira-kira 2 detik perkunyahan. Jadi perkunyah menelan gerakan mengunyah 1 lalu lepas 1 detik. Nah, gini. Kalau yang mau cepat kan gini Kak. Nah, ya kan. Kalau cepat kan gini ya. Kalau lambat itu kira-kira kurang lebih 2 detik itu. Dia mengunyahnya. Tapi nanti saya nggak menganjurkan untuk pakai stopwatch ya, untuk lihat gitu. Nggak usah pakai pewaktu ya. Dikira-kira aja. Mengunyahnya yang jelas lebih lambat. Nanti air liur akan keluar lebih banyak. Padahal di dalam air liur itu ada banyak sekali macam-macam Kak. Ada di dalam air liur itu ada imunoglobulin A, ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin M. Lalu ada amilase yang memecah gula, lalu ada bakterisid. Bakterisid itu zat yang membunuh bakteri. Sehingga seandainya makanan itu agak basi misalnya, kalau dikunyah lama
itu mungkin tidak jadi keracunan dia. Nah, tetapi ya tentu itu tetap nggak bagus ya, ya. Tetapi aman. Jadi sebenarnya orang mengunyah lebih lambat itu meningkatkan keamanan dalam makan. Juga nanti bisa kalau orang mengunyah cepat bisa tersedak juga kan. Nah, resikonya juga begitu. Nah, tersedak kan nggak enak sekali dan ya resikonya bisa fatal juga ya kalau orang tersedak itu. Masuk saluran pernapasan. Iya, jadi mengunyah lambat itu tadi keuntungannya itu begitu. Saraf parasimpatisnya jadi aktif sehingga pencernaan lebih giat, pikiran lebih tenang. Lalu apa tadi air liur lebih banyak. Lalu ada bakterisid, lalu ada leukosit juga. Ada leukosit. Jadi di dalam air liur itu setiap 1 cc air liur itu ada kurang lebih 1 juta leukosit. Jadi ada migrasi leukosit dari gigi Kak. Kan gigi air liur kan keluar dari ini ya, dari kelenjar-kelenjar parotis, kelenjar-kelenjar di sini ya. Nanti kan dia keluar lewat ini. Nanti ada migrasi leukosit di dalam air liur. Maksudnya leukosit di dalam darah bisa masuk ke air liur. Nanti leukosit itu kan sel darah putih, kekebalan tubuh meningkat. Sehingga nanti orang jadi nggak mudah sakit tenggorokan, nggak mudah radang tenggorokan gitu, nggak mudah kan sering kalau orang sakit sampai nelen sakit gitu. Nah itu kalau mengunyah lebih lambat dia akan keuntungannya semacam itu, luar biasa ya mengunyah. Nah lalu yang kedua mengunyah lebih banyak. Jadi le-nya lebih lambat, banyak lebih banyak. Lebih banyak itu minimal itu 2 kali dari biasa. Maksudnya biasanya kita makan, misalnya contoh ini ada orang pengen diet nih, contoh ya, misalnya dia tingginya 160, beratnya kok 75 misalnya, kan pengen berkurang. Nah ketika dia ingin mengubah itu, mengunyahnya 2 kali lipat dari biasanya. Karena kalau biasanya ya kurang lebih 3-7 untuk makanan-makanan biasa. Nanti mungkin yang agak padat kita makan mungkin 10-15 kali kunyahan, nanti 2 kali. 2 kali lebih banyak dari biasanya. Itu akan mengubah sistem ini, sistem metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi maksudnya begini, mengubah metabolisme. Kalau kita mengunyahnya lebih banyak, otomatis kan di sini lebih lembut, air liur lebih banyak. Nanti di lambung, nanti dia mencernanya lebih cepat. Nggak terlalu susah juga. Nggak terlalu susah mencernanya. Tapi kalau mengunyahnya sedikit, lambung bekerja keras. Nanti ada problem-problem pencernaan. Jadi ini bagi teman-teman sufi yang punya teman, misalnya punya saudara yang punya problem GERD, misalnya GERD ya, gastroesophageal reflux disease syndrome ya. Jadi penyakit lambung yang dipicu oleh kecemasan atau kecemasan memicu sakit lambung bisa saling mempengaruhi. Ini cara yang sangat baik, mengunyah lebih banyak, mengunyah lebih lambat dan mengunyah lebih banyak. Jadi lebih banyak itu ukurannya gitu Kak. Jadi 2 kali dari biasanya. Lalu yang terakhir hanya dihayati. Jadi makan itu dihayati. Dihayati itu gini loh. Kadang-kadang misalnya Kak Ami makan, misalnya makan nasi. Kita itu makan nasi itu hanya gini, menghayati rasa laparnya. Lalu kita tergesa-gesa ingin menelan. Kan rasanya lapar ya. Tapi kita jadi lupa menghayati ini rasanya nasi. Padahal nasi itu kalau dihayati betul rasanya manis. Ada manisnya kan nasi itu. Tapi kita kadang-kadang nggak terasa. Atau kami misalnya makan sambal terasi. Terasinya nggak kita sadari kan. Di mana terasinya ya? Karena kita makan terlalu cepat. Jadi maksudnya menghayati, level paling sederhana dari menghayati adalah menyadari aspek fisik dari makanan. Kayak tekstur-teksturnya. Satu tekstur kan, lalu tekstur yang kedua rasa. Nah tekstur kan, kalau semangka itu rasanya kan begini. Kan kalau kita menggigit semangka kan krenyes, rasanya gitu. Lalu nanti kalau apel, rasanya gitu. Jadi waktu kita mulai masuk itu sudah mulai kita hayati aspek fisiknya. Jadi penghayatan kan ada beberapa level. Dan paling bagus diawali dari level fisik. Ya, paling bagus yaitu menghayati teksturnya. Oh, ini keras. Oh, ini lunak. Wong lunak aja beda-beda kok. Lunak itu misalnya kami makan nasi.
dari nasi di sini sama nasi di sini itu beda. Beras ini sama beras ini itu beda kan? Iya. Rasanya. Nah itu, lalu kedua, menghayati rasanya. Menghayati itu kalau disederhanakan menyadari gitu aja. Menghayati itu lebih dalam daripada menyadari, tetapi pertama sadari dulu, nanti otomatis menghayati. Jadi menyadari, misalnya coba kami kalau nyayur apa ya yang terkenal yang mungkin teman-teman tahu, sayur asem misalnya. Sayur asem itu kan ada rasa laosnya. Coba kalau makan, kalau di kampung saya kan ada laos, di sini ada nggak? Ada laos. Ada ya. Lalu ada sayurnya, maksudnya ada kacang, mungkin ada terong, mungkin kalau di tempat saya ada kerai kan namanya. Oh, Kerai dia ada kayak timun gitu. Di tempat kami di Purwodadi ada. Ada. Ya, kerai ada kayak timun. Wah, itu kalau sayur asem di Rembang pakai itu enak banget. Kalau di sini kok nggak ada sih. Iya, jarang ya makanya. Kalau di sini di Semarang ini sayur asem ditambahi jagung malah. Kalau di Rembang sih nggak ada gitu. Di tempat saya jarang lah gitu orang pakai gitu. Nah, coba disadari itu semua. Jadi sayur asem kan ada pedesnya. Ya ada lah pedesnya. Ada asemnya, ada rasa bawangnya ya toh. Nah, itu coba tersadari nggak? Biasanya sih enggak. Biasanya enggak. Kenapa enggak? Karena kita tergesa-gesa makan. Karena kita ingin segera ditelan, lalu rasa lapar emosionalnya segera terpuaskan kan. Sehingga cepat-cepat kita makan. Coba itu. Jadi misalnya bubur, bahkan air itu ada rasanya loh kalau kita sadari, ya kan? Ada air itu betul-betul netral ya, nggak ada rasanya. Ada air itu pahit. Ada manisnya juga. Ada manisnya juga. Jadi beda-beda. Bahkan air yang kita duga kan nggak ada rasanya kan, itu ada rasanya. Makanya dikumur kalau minum itu. Dikumur. Jadi minum itu di mulut agak lama gitu. Lalu dirasakan rasanya, dihayati rasanya. Jadi itu namanya menghayati secara fisik ya. Nah, nanti setelah kita menghayati secara fisik kami, nanti kita akan mudah menghayati secara psikologis. Maksudnya menghayati rasa terima kasih, menghayati rasa bersyukur, menghayati ya nanti kalau di dalam ruhaniyah menghayati dalam tanda petik kehadiran kasih sayang Allah di dalam makanan. Kan Allahumma barik lana fima rozaqta. Nanti kita bisa menghayati keberkahan makanan itu kan. Sepertinya kalau kita menghayati juga itu otomatis makannya jadi melambat ya. Jadi melambat. Memang ini tuh gini ya. Kalau kita makan lebih lambat dan lebih banyak, otomatis gampang menghayati. Iya. Kalau kita menghayati juga gampang lebih banyak dan lebih lambat. Saling mempengaruhi. Dan kita mungkin yang paling mudah kan dari sisi fisiknya ya. Mungkin menghayati angel. Tapi kalau hanya melambat kan lebih gampang, tergantung mau apa enggak gitu aja. Makanya bisa, jadi seperti Kak Ami bilang, kalau kita menghayati bisa makan otomatis ya, makan lebih lambat dan lebih banyak. Mengunyahnya lebih lambat dan lebih banyak. Kalau mengunyah lebih lambat dan lebih banyak, otomatis mudah menghayati kan gitu. Nah itu dihayati. Nah ketika 3 hal ini kita lakukan, yaitu makan lebah tadi, mengunyah cara lebah, lebih banyak, lebih lambat, lebih banyak dan hayati, maka nanti keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan, baik keuntungan zahirun wa batinan ya, keuntungan-keuntungan lahiriah dan batinnya itu akan kita dapatkan. Itu nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang keuntungannya apa saja. Contoh keuntungannya Kak Amif, gulanya turun kalau yang punya sakit gula. Yang punya sakit kolesterolnya bisa berpotensi turun, atau disebut sindrom metabolik namanya. Jadi sindrom metabolik itu sindrom yang menyebabkan orang kena stroke, orang kena sumbatan di jantung, itu di dasarnya itu sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu kesalahan metabolisme. Kumpulan gejala akibat kesalahan metabolisme. Itu bisa gula naik, kolesterol naik, trigliserid naik, itu namanya sindrom metabolik. Dan sindrom metabolik bisa kita cegah, bahkan bisa kita kurangi dengan mengunyah. Dengan metode lebah. Iya, dengan metode lebah. Ya, itu nanti kita akan bahas lebih rinci di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya tadi yang tentang produksi air liur, kalau kita mungkin mengunyah kan bisa menambah produksi air liur. Ada teman-teman yang bertanya, kalau
selain dikunyah kan kayak bisa dipicu mungkin dengan yang asam-asam itu Iya, juga iya, iya. manfaatnya sama atau Iya, asal di dalamnya lama ya bagus kan. Eh, Misalnya teman-teman minum jeruk nipis, heeh. apa perasan jeruk nipis kan bagus. Loh nanti pertanyaannya nanti lambungnya gimana? Nah, kalau langsung dimasukkan ke perut ya beresiko memang. Oh, Tapi kalau di mulutnya lama kan kecut nih, makanya jangan kekecutan. heeh, Kalau kekecutan kan kepengen kita telan. heeh. Kecut yang biasa, tapi nanti kan air liurnya keluar. Mm-mm. Atau kalau perlu agak dikumur. Tapi jaga kesopanan ya ngumur itu. Jangan jangan upyuk itu dengaran orang. Jadi yang penting di mulutnya lebih lama. Makanya pedes itu juga kan gitu kan. Makanya makan itu kalau saya itu mengkonsep cara makan spiritual kan. Nah, sudah jadi buku tapi belum saya publikasikan ya. Konsep makan spiritual itu salah satunya kalau mau makan lihat dulu dan membau dulu, Oh, menyadari dulu. Kami kalau makan, misalnya ada orang menggoreng apa sesuatu, goreng ikan yang asin mungkin. ya ikan asin, kan keluar air liur. Heeh. Jadi kalau makan tuh lihat dulu, timbulkan rasa gairahnya dulu. Nanti air liurnya kan keluar lebih banyak dulu. Salah satu. Baru kita makan. Nah itu salah satunya begitu, membau atau merasa tadi kayak kecut-kecut, tapi memang itu tadi di mulutnya harus lebih lama. Benar, pertanyaan penutup gitu nih. Oh iya siap. Kan kalau itu bisa untuk diet juga salah satunya Iya, karena betul. nanti bisa mengurangi jumlah makanan yang akan masuk dalam tubuh Iya. kita. Tapi kalau untuk mungkin teman-teman yang ingin bulking atau menambah berat badan itu juga malah akan tambah turun atau mungkin Ya enggak, jadi malah tambah seimbang? naik. Nambah naik. Makanya saya sebutnya bukan menurunkan berat badan, tapi menuju berat badan ideal. Oh, Jadi cara ini bisa dipakai untuk menambah berat badan bagi yang ingin berat badannya naik, bisa digunakan untuk menurunkan berat badan yang ingin berat badannya turun. oh, Jadi dia itu fungsinya kayak ini, apa ya? Kalau guru saya itu nyebutnya kayak solawat. Solawat itu menaikkan yang rendah, menurunkan yang tinggi. Jadi menjaga kayak apa? Penyeimbang Iya. di dalam tubuh kita. Jadi jangan dibalik begini ya pikirannya. Kalau gitu kita makan cepat biar berat badannya naik. Enggak juga. Jangan enggak berpikir seperti itu. Jadi makan lebah ini, metode mengunyah lebah lebih lambat, lebih banyak dan hayati itu kalau bagi yang berat badannya turun dia akan naik, bagi yang tinggi dia akan rendah, karena itu akan membuat efisien di dalam pencernaan kita, efisiensi dan efektivitas di dalam proses pencernaan. Nah nanti kita akan bahas itu ke depannya. Iya. Ya gitu. Terima kasih nggak Ya, untuk sama-sama. hari ini ya, Ya. Mbak. Oke, untuk hari ini kita cukupkan episodenya. Untuk kedepannya kita mungkin akan membahas yang lebih rinci lagi. Untuk teman-teman, terima kasih udah menonton sampai akhir video dan mungkin bisa menonton episode-episode sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.